Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda kembali lagi untuk mengenal dunia Tosanaji. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan sharing bersama-sama sobat. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Anda bahwasanya dengan menonton video ini berarti Anda ikut serta untuk menjaga demi lestarinya Tosanaji Nusantara, meskipun sobat ini hanya berbentuk sebuah video. Karena bagaimanapun juga biasanya gini, banyak di antara yang menghubungi saya, Mas, sebenarnya saya itu tidak mengenal atau bisa dikatakan tidak tahu dengan dunia Tosanaji. Tapi setelah menonton video sampean gitu loh, saya ada ketertarikan. Setelah itu saya tertarik untuk memiliki. Nah, berarti sobat, secara tidak langsung dari video saya ini bisa membuka sebuah pengetahuan baru yang tadinya tidak tahu akhirnya menjadi tahu, dan setelah tahu akhirnya memiliki. Nah, itulah kenapa saya selalu di dalam akhir video saya selalu kan bilang bahwasanya kita bersama-sama untuk mengenal. Nah, kita mengenal karena kalau kita tidak mengenal maka kita tidak akan mencintai. Nah, habis mengenal kita akan mencintai. Setelah mencintai kita akan merawat. Nah, merawat itu berarti juga memiliki. Setelah merawat kita melestarikan. Nah, melestarikan itu adalah kita karena sudah mempunyai keilmuan di dalam dunia Tosanaji, maka kita akan melestarikan. Melestarikan itu juga salah satunya adalah memberikan informasi yang benar tentang dunia Tosanaji itu seperti apa. Karena jangan sampai dari kita pribadi, dimulai dari kita pribadi saja dulu. Kalau kita tidak mengenal dunia Tosanaji, akhirnya sampai kapanpun kita akan memandang bahwasanya dunia Tosanaji, pusaka, keris, tombak, dan juga yang lainnya itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang klinik, sesuatu yang berhubungan dengan syirik, sesuatu yang berhubungan dengan perdukunan. Nah, ini harus saya luruskan. Jadi sebenarnya gitu loh, motivasi saya membuat video atau dengan channel ini adalah itu sobat. Saya termotivasi jangan sampai gitu. Saya sebenarnya dulu gini, kalau saya boleh bercerita, sebenarnya dari keluarga saya itu tidak ada yang suka dengan yang namanya pusaka, Tosanaji, keris, tombak, dan juga yang lainnya itu tidak suka. Bahkan pertama kali saya menggeluti dunia Tosanaji atau memiliki Tosanaji waktu itu pun juga ditentang oleh bapak saya sebenarnya gitu. Tapi setelah saya geluti gitu, akhirnya saya tahu dulu itu gini. Jadi memang saya juga tidak menyalahkan keluarga saya yang waktu itu melarang, karena gini, umumnya di dalam masyarakat kita adalah memandang bahwasanya sesuatu yang berhubungan dengan pusaka, keris, dan juga yang lainnya itu berarti nanti berhubungan dengan yang namanya syirik, berhubungan dengan yang namanya perdukunan, berhubungan dengan sesuatu yang nanti itu menakutkan. Itu seperti itu sobat. Saya gini loh, setelah saya menggelutinya gitu loh, kok bisa ya ada anggapan seperti itu gitu loh. Bahkan saya pun juga tidak sampai saat ini gitu loh, teman-teman saya, entah itu teman-teman sekolah ataupun juga yang lainnya, yang mengetahui kalau saya menggeluti dunia Tosanaji seperti ini, saya juga dikatakan dukun. Kamu sekarang dukun ya? Nah, seperti itu. Itulah kenapa dari hal tersebut saya tergerak hati saya untuk mengenalkan bahwasanya Tosanaji itu bukan seperti itu gitu loh. Dunia Tosanaji itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan adalah adat atau tradisi yang adiluhung. Kalau boleh dikatakan itu Tosanaji itu sebenarnya mengajarkan kepada pemiliknya, kepada kita itu untuk menjadi manusia yang baik, karena di dalam sebuah filosofi dari dapur pusaka dan juga pamornya itu adalah filosofi dari kebaikan. Nah, jadi itulah kenapa kok bisa gitu loh, waktu itu saya kok bisa filosofinya baik, harapannya baik, doanya baik, tetapi kenapa kok ditakuti gitu loh? Kenapa ditakuti? Kenapa kok banyak yang membenci? Padahal ini adalah kita akui bahwasanya ini adalah budaya kita sendiri loh. Nah, dari situ saya terus bertanya-tanya gitu loh. Kenapa budaya sendiri, budaya nenek moyang kita sendiri kok harus ditakuti, kok harus dijauhi? Nah, akhirnya dari situ saya membuat channel ini sobat, untuk memperkenalkan kepada khususnya generasi sekarang, sebenarnya gitu, generasi muda gitu,
ternyata gitu, ternyata di dalam perkembangannya channel saya, ternyata yang disasar adalah bukan generasi muda saja, tapi generasi pemula gitu loh. Pemula itu berarti tidak memandang usia, jadi bahkan usianya 40, 50, 60 itu pun juga kalau masih belum mengetahui dari seluk-beluk tentang dunia tosan aji, berarti itu pun juga yang namanya pemula. Kita akan lanjut sobat. Kita akan mereview untuk di episode kita kali ini adalah pusaka ini. Nah, ini kapan hari saya mendapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari mana ya? Pokoknya dari Jawa Tengah, entah Solo atau mana itu, saya lupa. Nah, waktu itu saya mendapatkannya ini kalau nggak salah warangka bukan dari kerisnya. Jadi saya tak kasih warangka, tapi warangka bukan warangka aslinya, entah warangka apa gitu loh. Pokoknya nggak cocok sekali. Hanya gini, udah kalau seperti ini gitu ya, otomatis gini. Saya memberikan sandangan gitu. Itu dikasih sandangan, orangnya kecil dikasih sandangan besar. Jadi sandangannya kebesaran. Itu seperti itu. Akhirnya terus saya berinisiatif untuk membalikan yang baru. Setelah saya berikan, ini adalah wujudnya. Keren banget kan? Ini bisa dikatakan top Marco top, good Mark so good. Sandangannya adalah sandang walikat sobat. Nah, bentuknya seperti ini, dan untuk di kayunya sendiri, kalau Anda melihat belang-belang seperti kayak macan, kayak apa ya, belang-belangnya itu bagus banget gitu loh sobat. Itu keren banget ini. Ini untuk di kayunya adalah kayu Telesium nginden. Nah, gini. Coba kita akan melihatnya ini seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Dari keterangan pemiliknya kemarin, teman saya bilangnya ini adalah dapur Jalak Nguri. Nah, ini adalah dapur Jalak Nguri. Kalau Anda melihat di sini, odo-odonya sungguh sangat jelas sekali. Meskipun ini kecil, meskipun ini berbentuk pusaka patrem, tapi terlihat keindahannya, terlihat kewibawaannya. Nah, meskipun dia kecil memang sobat, karena ini memang adalah pusaka patrem, tapi tidak mengurangi dari gagahnya dari pusakanya. Karena apa? Karena ini ada odo-odonya, dan pusaka ini masih tebal sobat untuk dibilahnya. Nah, ini bilahnya masih tebal. Dan untuk di pamornya sendiri, ini pamornya Masir Malelo. Jadi ini untuk di pamornya ini kerlip-kerlip ini sobat. Nah, ini kerlip-kerlip seperti ini. Nah, Masir Malelo. Kalau di dalam tuah dari Masir Malelo yang saya ketahui adalah tuahnya itu tidak mudah ditundukkan. Nah, berarti apa, yang menjadi seseorang yang bukan angkuh, tapi seseorang yang mempunyai pendirian yang kuat. Nah, pendirian yang kuat, dan dia memegang prinsip. Nah, mungkin seperti itu di dalam esoterinya atau maknanya yang saya tangkap sobat. Menjadi seseorang yang kuat dalam pendiriannya dan juga memegang prinsip seperti itu. Berarti sangat cocok sekali diagem oleh orang-orang yang berjiwa pemimpin. Itu seperti itu. Pemimpin itu bukan berarti yang mempunyai jabatan saja sobat. Karena pemimpin rumah tangga, seorang suami itu pun juga pemimpin. Bahkan diri kita pribadi adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, mungkin akan saya balik untuk kameranya, Anda biar bisa melihat keindahan dari pusakanya seperti apa. Sekaligus saya akan membacakan filosofi dari dapur Jalak Nguri dan juga pamor Masir Malelo. Oke sobat semuanya, kita akan melanjutkan lagi untuk belajar kita dalam babakan dunia tosan aji. Dan untuk di episode kita kali ini sobat, yang akan kita review bersama adalah pusaka dengan dapur Jalak Nguri dengan pamornya Masir Malelo. Nah sobat, perlu Anda ketahui bahwasanya pusaka patrem atau pusaka yang bentuknya agak pendek itu ternyata menjadi pusaka yang menjadi prima dona tersendiri. Karena saya pun juga mempunyai dari salah seorang rekan, dia itu pusaka kelangenannya atau pusaka-pusaka koleksi pribadinya adalah pusaka-pusaka patrem sobat. Karena pusaka patrem itu di dalam peredaran dunia tosan aji itu jarang sekali ditemui. Bisa dikatakan agak langka untuk di pusaka patrem. Itulah kenapa
pusaka patrem itu bisa dikatakan untuk di nominal maharnya biasanya agak lebih mahal dari keris-keris normal pada umumnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pusakanya, ini adalah warangkanya. Kita akan melihat dulu, kita akan menikmati dulu keindahan dari warangkanya. Ini adalah kayunya kayu telesium nginden, dan untuk di modelnya atau style dari warangkanya adalah sandang walikat sobat. Nah, sandang walikat. Nah, seperti ini bagus ya. Jadi apa ya, bisa dikatakan warangkanya itu kayak apa ya, kayak kulitnya macan gitu loh, loreng-loreng seperti ini sobat. Keren banget loh ini. Nah, ini coba kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di odo-odonya dia ini sangat terlihat jelas. Kalau kita raba seperti ini, nah akan terasa seperti ini sobat. Nah, ini pun juga untuk dibilahnya masih sangat tebal. Nah, masih sangat tebal ini. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pamornya. Nah, ini adalah pamornya Masir Malelo. Kalau kita apa ya, gerak-gerakan seperti ini, dia terkena cahaya maka dia akan kerlip-kerlip seperti ini sobat. Nah, seperti ini. Saya pun juga mempunyai dari beberapa koleksi pribadi saya, itu pun juga keris-keris patrem. Nggak tahu kenapa saya tuh suka sekali dengan keris-keris patrem, karena gini sobat, karena kalau kita di dalam menggeluti dunia tosan aji, memang keris patrem itu agak langka atau agak sulit kalau kita mendapatkannya. Itulah kenapa kalau saya mendapatkan pusaka patrem, sama saja saya tuh mendapatkan sebuah keberuntungan. Itu seperti itu kalau untuk saya. Oke sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari dapurnya. Nah, ini adalah dapur jalak nguri. Secara umum merupakan simbolisasi pencapaian kebahagiaan dan bebas dari permasalahan hidup yang terkait materi, yang bisa dimaknai sugih bondo donyo atau kaya harta benda. Jalak ini merupakan burung yang banyak dipelihara orang Jawa selain perkutut. Jadi zaman dulu jalak ini merupakan burung yang banyak dipelihara orang Jawa selain perkutut sobat. Burung ini memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan dan sesuatu yang asing di sekitarnya, yang merupakan simbolisasi dari sikap waspada. Ngure ini berasal dari kata ngudar yang berarti mengurai, atau ngure mempunyai makna aktif bergerak untuk lepas dari kesulitan tiap permasalahan secara teliti dan bertahap. Diharapkan pemiliknya ini menjadi pribadi yang pantang menyerah tanpa kenal putus asa saat menghadapi tantangan dan permasalahan dalam kehidupan. Nah, filosofi dari dapurnya atau jalak nguri ini adalah mengajarkan kepada pemiliknya atau kepada siapa saja agar menjadi pribadi yang tidak kenal putus asa atau pantang menyerah dalam menghadapi tantangan atau permasalahan dalam kehidupan. Jadi menjadi seseorang yang tidak gampang putus asa gitu loh sobat. Nah, itu adalah makna dari filosofi jalak nguri. Lalu kita lanjut untuk di Masir Malelo. Nah, Masir Malelo ini material pada bilah keris ini seperti kristal yang berkelip atau akan membiaskan warna putih keperakan. Masir ini bisa diartikan bagai serpihan atau butiran pasir. Malelo bermakna membara seperti bara logam atau lava. Cirinya ini berwarna kerlip-kerlip atau mengkilat di bilahnya. Nah, kerlip-kerlip seperti ini atau mengkilap di bilahnya. Ini adalah Masir Malelo. Berangsar tidak mudah ditundukkan, memiliki tekad yang sangat besar dalam mewujudkan sesuatu atau cita-citanya. Nah, sekali lagi ini pun juga bisa dikatakan berkesinambungan antara dapurnya dan juga dengan pamornya. Nah, dapurnya ini mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah tenggelam dalam menghadapi tantangan ataupun juga permasalahan dalam kehidupan. Berarti harus menjadi seseorang yang tahan ujian, tahan banting. Itu seperti itu. Kalau ingin menggapai sesuatu yang
bisa dikatakan apa ya, menggapai sebuah kejayaan, ingin menggapai sebuah kejayaan dan juga kemenangan, maka kita harus siap untuk menghadapi segala aral rintangan ataupun juga permasalahan ataupun juga cobaan. Nah, seperti itu. Lalu untuk di tuah pamornya sobat, ini tidak mudah ditundukkan atau memiliki tekad yang sangat besar dalam mewujudkan sesuatu atau cita-citanya. Nah, ini sobat, sangat luar biasa sekali ini berarti untuk di pusaka ini sobat. Meskipun dia kecil, tapi dia mengajarkan atau bisa dikatakan doa dan harapannya bagi pemilik pusakanya agar menjadi manusia yang pantang menyerah, tidak kenal putus asa, dan tidak mudah ditundukkan. Dia memiliki prinsip yang kuat dan dia juga memiliki atau menjadi manusia yang teguh di dalam pendiriannya. Nah, seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.